Halo, kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN kelas 4, tema 2, tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi dan sumber daya alam. Bersama saya, Pak Pram. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan air bersih, di antaranya untuk minum, untuk memasak, mandi, mencuci pakaian, mencuci tangan, berenang, dan banyak lagi hal yang bisa kita lakukan dengan hak kita memanfaatkan air bersih. Selain hak, kita juga mempunyai kewajiban untuk melestarikan air bersih agar dapat terus kita manfaatkan, juga dapat terus dimanfaatkan oleh semua orang lain. Kewajiban itu antara lain mempergunakan air secukupnya. Kita harus selalu menghemat air bersih, mematikan keran air yang sudah tidak dipakai dan memperbaiki keran air yang rusak. Kita juga tidak boleh mencemari aliran-aliran air dan bersama-sama menjaga kebersihan sungai serta aliran-aliran air bersih. Jika kita menggunakan air yang disediakan oleh PDAM, perusahaan daerah air minum, kita harus membayar tagihan bulanannya sesuai dengan apa yang kita gunakan. Seberapa banyak yang kita pakai, itu yang kita bayar. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak harus seimbang. Kita harus mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut dan menerima hak. Setiap orang atau setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam dan sumber energi. Setiap orang juga mempunyai kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumber energi. Kita harus menggunakan sumber daya alam dan energi dengan bijaksana sesuai keperluan kita. Kita akan lihat lagi hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi dan sumber daya alam. Mulai yang pertama, kita mengulang lagi sedikit tentang air. Kita berhak mendapatkan air bersih dari PDAM, tapi kewajiban kita antara lain membayar tagihan sesuai dengan penggunaannya, memanfaatkan air bersih dengan bijak dan berhemat dalam penggunaan air bersih, tidak mencemari aliran air dan sumber-sumber air lainnya, tidak membuang-buang air bersih dengan cara kita harus menutup keran air jika sudah tidak dipergunakan, dan kita harus memperbaiki dengan segera pipa serta keran air yang rusak. Terhadap hutan dan hasil-hasilnya, kita juga berhak memanfaatkan hutan dan hasilnya. Di samping hak, kita juga punya kewajiban terhadap hutan. Apa saja kewajiban kita? Yaitu yang pertama, diantaranya menanam tanaman atau melakukan reboisasi, penghijauan kembali hutan-hutan yang sudah gundul. Kita juga harus memelihara dan melestarikan hutan dengan tidak melakukan penebangan secara liar, melainkan melakukan dengan sistem tebang pilih tanam. Tebang pilih yang besar, kemudian ditanam lagi di tempat itu. Tanam dengan tanaman yang baru. Kita juga harus mempergunakan kertas dengan hemat, karena kertas terbuat dari kayu-kayu di hutan. Kita tidak dianjurkan untuk membuka lahan atau ladang dengan cara membakar hutan. Kita juga berhak mendapatkan dan memanfaatkan minyak bumi serta hasil-hasil pengolahan minyak bumi seperti aftur untuk pesawat, bensol juga untuk pesawat, bensin, bahan bakar minyak lainnya, oli, minyak tanah, parafin, dan sebagainya. Kewajiban kita terhadap minyak bumi antara lain menghemat penggunaan BBM, menghemat penggunaan hasil-hasil olahan minyak bumi. Kita menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda, dan kita mengembangkan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Selain mengembangkan, kita juga harus menggunakan sumber energi alternatif.
Ini gambar orang sedang berselancar, berarti kita memanfaatkan laut dan hasil laut. Hak kita menikmati keindahan pantai, memanfaatkan laut dan hasil-hasil kekayaan laut. Itu harus dinikmati. Tapi kita juga berkewajiban terhadap pantai, laut, dan hasil-hasil kekayaan laut. Kewajiban kita antara lain menjaga kebersihan laut dan pantai, tidak buang sampah sembarangan, dan kita tidak boleh menggunakan peledak atau pukat harimau untuk menangkap ikan. Kita juga harus melakukan budidaya ikan dan hewan laut lainnya. Di samping itu, sebaiknya juga melakukan penanaman kembali terumbu karang dan rumput laut. Itu adalah contoh kewajiban kita terhadap pantai, laut, dan kekayaan laut di dalamnya. Kertas, kita berhak menggunakan kertas untuk belajar maupun untuk bekerja. Tapi kewajiban kita diantaranya adalah menggunakan kertas dengan hemat. Berhati-hati saat menulis dan mencetak dokumen agar tidak banyak kesalahan yang berakibat pada membuang-buang kertas. Dan kertas dapat didaur ulang, maka sebaik mungkin kita mendaur ulang kertas juga menggunakan kertas hasil daur ulang. Hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi dan sumber daya alam sangat penting untuk dijaga keseimbangannya. Penting bagi kelestarian sumber daya alam di sekitar kita, juga penting bagi kita yang memanfaatkannya. Mari kita laksanakan kewajiban kita dan memanfaatkan energi dan sumber daya alam dengan bijaksana. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat selalu.